Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 6 Januari 2024, kitab 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29, perikopnya doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahunya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umat-Nya. Engkau telah mengokohkan bagi umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Engkau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Engkau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ya. Jadi ini adalah satu percakapan, tapi sebetulnya adalah bagaimana Daud memandang dirinya di hadapan Allah yang dulu adalah orang yang begitu kecil gitu ya. Seorang penggembala sapi yang tidak diperhitungkan termasuk di dalam lingkungan keluarga, tapi kemudian menjadi orang yang besar. Dan Daud melihat bagaimana proses perjalanan kehidupannya dari seorang penggembala menjadi raja, yang melihat bagaimana peran serta Tuhan di dalam kehidupannya, yang membawa dia kepada orang yang besar. Nah, ini kan juga hal yang luar biasa sebetulnya ya. Yang menjadi renungan juga bagi kita, bagaimana apakah kita saat ini pernah gitu ya
duduk berbicara kepada Tuhan dan mencoba untuk melihat, mereview perjalanan kehidupan itu, seberapa besar berkat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, tentu itu bisa juga terjadi ya tentu oleh orang-orang yang beriman dan orang yang punya kerendahan hati. Ya, orang yang punya kerendahan hati sehingga seorang Daud mampu melihat bahwa perjalanan kehidupan yang begitu luar biasa itu, melihat peran serta Tuhan di dalam kehidupannya hingga sampai saat ini, ya, sampai saat ini dia adalah sebagai seorang raja. Dan bukan cuman itu, dalam perikop ini juga Tuhan sudah sampaikan gitu ya, bahwa ada janji besar dalam kehidupannya dan keturunannya. Nah, jadi itulah iman orang Kristen, bahwa iman yang besar bagi seseorang itu tidak cuma berdampak terhadap kehidupannya, tapi juga pada kehidupan keturunannya. Dalam perikop ini dijanjikan Tuhan kerajaan yang selama-lamanya. Walaupun dalam perikop ini juga disebutkan ya dari sebelumnya ketika keturunan ini ada ketaatan. Nah, jadi kembali lagi dalam Alkitab ini bolak-balik diulang-ulang bahwa ketaatan itu akan memberikan berkat yang besar ya. Ketaatan itu memberikan berkat yang besar. Dan dalam Alkitab ini juga sering diceritakan bahwa keberhasilan itu bukan oleh karena kehebatan, kekuatan, kesaktian dari orang itu, tapi seberapa besar orang itu mau menjadi taat. Allah akan bekerja di dalam kehidupan. Allah akan menuntun dan mengawal gitu ya, menjaga, menuntun dan menjaga. Itu yang dikomitmenkan Tuhan ketika bangsa ini pun keluar dari tanah Mesir, bahwa Allah itu akan menuntun, membawa mereka pada satu tujuan dan menjaganya dari hal-hal yang menghambat, yang menghalangi. Begitulah cara Tuhan bekerja bagi umatnya yang taat. Nah, jadi luar biasa sebetulnya dalam firman Tuhan dan janji Tuhan sebetulnya bagi siapapun yang mau. Janji Tuhan bagi siapapun yang mau. Nah, makanya hati-hati kita di dalam perjalanan kehidupan ketika berkat Tuhan itu sudah kita dapatkan. Belajarlah untuk bertanya ya, kita seperti Daud lakukan kepada Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Dan dia melihat bagaimana Tuhan membawa dia dari situasi orang yang tidak diperhitungkan menjadi orang yang nomor satu. Ya, itulah iman dan kerendahan hati membuat Allah bekerja bagi orang itu. Ya, iman dan kerendahan hati membuat Allah bekerja bagi orang itu, membawa pada masa depan yang hebat. Dan Tuhan bukan masa depannya yang hebat, tapi bagi keturunannya pun luar biasa. Dan dalam sejarah Salomo pun nanti ada disampaikan itu, bahwa Tuhan memberkati Salomo bukan karena Salomo yang taat, tapi karena Daud yang taat. Tuhan memberikan berkat bagi Salomo mengingat ketaatan Daud. Nah, jadi siapapun kita, belajarlah untuk taat dan mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan kalau bagi kita tadi bata dengan simakai kenca di baskulum terpare. Haleluya. Amin.